Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan materi farmakologi mengenai simplisia. Di sini ada 3 simplisia. Simplisia yang pertama yaitu simplisia nabati, yang kedua hewani, dan yang ketiga mineral. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Di sini saya sendiri Martin Elizabeth Maleke selaku moderator dari kelompok 8 dan ada teman-teman saya yang pertama Levina Virginia Hermawan dan yang kedua ada Liwen Financia Bila Tuerluka. Materi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya. Baik, yang pertama ada simplisia nabati. Di sini simplisia yang kami ambil itu simplisia dari buah anggur. A. Contoh kasus yang terjadi pada masyarakat. Hampir semua orang pernah mengalami infeksi Staphylococcus aureus dan Staphylococcus epidermis yang beragam selama hidupnya. Entah itu berasal dari keracunan makanan atau infeksi ringan pada kulit hingga dapat menyebabkan infeksi berat yang cukup serius. B. Manfaat. Aktivitas ekstrak etanol daun anggur pada konsentrasi 700 mg per dis dapat menghambat perkembangan bakteri Staphylococcus aureus kurang lebih 1,3 mm sehingga pada konsentrasi 1000 mg per dis dapat menghambat perkembangan bakteri Staphylococcus epidermis kurang lebih 2,5 mm. C. Alur pembuatan simplisia. Yang pertama ada pengidentifikasian daun anggur, yang kedua ada ekstraksi dan vaksinasi, yang ketiga ada sterilisasi alat dan bahan, yang keempat ada pengecatan gram bakteri, yang kelima ada uji biokimiawi, yang keenam ada uji aktivitas antibakteri, dan yang ketujuh ada uji fitokimia. Selanjutnya, D. Kajian agama versus sains. Arti anggur di dalam Alkitab menjadi simbol darah Yesus yang ditumpahkan ketika ia mati untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Di sini kami ambil dalam Injil Markus 14 ayat yang ke-23 hingga 25 berbunyi, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka, dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru di dalam kerajaan Allah. Menurut sains, di dalam buah anggur terdapat kandungan zat karbon organik asid, gula, dan selulosa yang bisa membantu menjaga kesehatan otak manusia, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga sel-sel tubuh, serta membersihkan racun pada tubuh. Materi selanjutnya saya persilakan. Yang kedua, di sini kami membahas tentang simplisia hewani. Simplisia yang kami ambil yaitu simplisia ikan. Contoh kasus yang terjadi pada masyarakat, tingkat kasus anak balita yang berstatus stunting dalam skala nasional adalah sebesar 35,6% pada Januari 2018. Hal ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat stunting tertinggi di Asia Tenggara dan urutan kelima dunia. Angka tersebut menunjukkan bahwa 1 dari 3 balita di Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan di bawah rata-rata anak seusianya. Menurut Widayani et al. 2018, Kabupaten Rakan Hulu di Provinsi Riau masuk ke dalam daftar 100 kabupaten atau kota prioritas untuk intervensi anak kerdil atau stunting dengan prevalensi jumlah balita stunting sebesar 59,01% pada tahun 2013. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2017, Kecamatan Ramparsambo termasuk salah satu dari 7 kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki desa dengan status lokus stunting pada tahun 2022 dan 2023. Adapun menurut Surat Keputusan Bupati Rokan Hulu nomor 476/DPPKB/372 tahun 2022, salah satu desa yang menjadi lokus stunting adalah Desa Karya Mulia menurut Bupati Rakan Hulu 2022. Menurut data dari Kader Posyandu setempat, jumlah anak Desa Karya Mulia adalah 353 orang baik anak usia bawah 5 tahun atau balita maupun usia bawah 2 tahun atau baduta dengan prevalensi stunting sebesar 20% pada tahun 2022. Angka ini merupakan petunjuk untuk adanya upaya pembenahan dan penanganan terhadap stunting ini.
Peraturan Bupati Rakan Hulu Nomor 2 Tahun 2021 tentang fasilitas pencegahan stunting di Desa Karya Mulia menyebutkan bahwa terjadinya stunting dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama penyebab langsung berupa rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Yang kedua, penyebab tidak langsung seperti ekonomi pembangunan, urbanisasi, sistem kesehatan, dan lain sebagainya, menurut Bupati Rakan Hulu 2021. B. Manfaatnya itu kandungan protein, lemak, abu, air, kalsium, zat besi, dan mineral pada ikan patin dapat membantu tumbuh kembang anak sekaligus bermanfaat dalam pengendalian stunting. Cara pengelolaan sederhana. C. Alur pembuatan simplisianya itu prosedur proses pembuatan bubur ikan patin adalah sebagai yang pertama, ikan patin yang telah dibersihkan diambil beberapa bagian lalu dikukus selama 10-15 menit. Yang kedua, siapkan wortel yang sudah dibersihkan dan dipotong, kemudian kukus selama 10-15 menit. Yang ketiga, haluskan ikan patin dan wortel yang telah dikukus menggunakan blender atau chopper. Yang keempat, campurkan nasi dengan sedikit air agar menjadi halus layaknya bubur. Yang kelima, siapkan bawang putih cincang, kemudian tumis menggunakan sedikit minyak dengan api kecil. Yang keenam, setelah harum, masukkan bubur nasi, ikan patin, dan wortel. Yang ketujuh, tambahkan sedikit air dan garam lalu aduk hingga merata. Yang kedelapan, setelah tekstur bubur masak dengan sempurna, matikan kompor dan bubur siap untuk disajikan. Yang D, kajian agama versus sainsnya, yaitu kita ambil Matius 13, 47-50. Yang menjadi intinya itu kita ambil dari ayatnya ke-48. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Yang sainsnya kandungan protein, lemak, abu, air, kalsium, zat besi, dan mineral terdapat pada ikan patin. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk di simplisia mineral. Di sini simplisia mineral yang kita ambil yaitu simplisia air. A. Contoh kasus yang terjadi pada masyarakat. Air minum memiliki peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari yang sangat mempengaruhi. Hal ini dikarenakan karena lebih dari 70% bagian tubuh adalah cairan, sehingga jumlah konsumsi air yang dibutuhkan juga semakin meningkat. Penurunan kuantitas dan kualitas air terjadi di banyak wilayah di Indonesia, salah satunya yaitu di kota dan Kabupaten Sorong. Masalah utama di kota dan Kabupaten Sorong adalah kuantitas air pam yang tidak bisa mengalir ke semua wilayah dengan jumlah memadai. Hal ini memaksa warga untuk mencari opsi lain untuk memenuhi kebutuhan akan air bersih. Salah satu pilihan yang banyak digunakan oleh warga Kota Sorong dan Kabupaten Sorong adalah memanfaatkan sumur bor. B. Kajian agama versus sains. Di sini kita ambil dua ayat. Ayat yang pertama yaitu Wahyu 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Untuk ayat yang kedua yaitu Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Untuk versus sainsnya, di sini air sumur bor mengandung logam Pb, Hg, Cd, dan Cu dengan kadar tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.